Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dasar komputer. Yang pertama adalah definisi komputer. Kata komputer sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu comput, yang berarti menghitung. Penggunaan kata tersebut awal mulanya menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Secara harfiah, komputer bisa diartikan sebagai sebuah alat elektronika yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data baik berupa teks, gambar, maupun suara. Untuk menghasilkan informasi yang kita kehendaki seiring dengan perkembangan zaman, banyak ahli yang mendefinisikan arti dari komputer itu sendiri. Seperti beberapa definisi tentang komputer di bawah ini. Menurut Donald H. Sanders, komputer adalah merupakan suatu sistem elektronik yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan secara otomatis, menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang sudah tersimpan di dalam sebuah memori. Yang kedua, menurut Elias M. Awad, komputer ialah sebuah alat hitung yang dapat memproses data agar dapat disajikan dalam bentuk data digital dan data analog. Yang ketiga, menurut Gordon B. Davis, komputer adalah merupakan tipe khusus alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis komputer. Yang pertama, komputer portable adalah jenis komputer yang mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, komputer desktop adalah komputer yang ada di atas meja. Komputer ini memiliki CPU yang terpisah dari monitor dan keyboard. Yang ketiga, komputer palmtop adalah komputer yang bentuknya kecil dan bisa digenggam. Yang keempat adalah komputer tower, adalah komputer yang bentuknya lebih besar dari komputer desktop dan biasanya diletakkan di atas atau di samping meja. Yang kelima, komputer notebook adalah jenis laptop namun dengan ukuran yang lebih kecil dan tipis. Yang keenam, handbook atau subnotebook adalah jenis notebook yang ukurannya lebih kecil dari notebook pada umumnya. Yang ketujuh, komputer laptop adalah jenis komputer yang dapat diletakkan di pangkuan penggunanya. Yang selanjutnya adalah perangkat keras komputer. Input. Perangkat input adalah perangkat keras komputer yang berguna untuk memberikan masukan data atau perintah dari luar komputer atau pengguna untuk digunakan dalam pemrosesan data komputer. Berikut ini adalah gambar perangkat keras input beserta fungsinya. Keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras inputan yang paling umum dan selalu Anda jumpai pada komputer. Fungsi keyboard sendiri adalah untuk memberi masukan berupa huruf, angka, simbol, atau tombol fungsi lainnya yang bertujuan khusus seperti delete, shift, caps lock, dan masih banyak lagi. Mouse atau tetikus adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pointer atau penunjuk dalam pengoperasian komputer. Touchpad. Touchpad ini biasanya sudah termasuk ada dalam perangkat notebook atau laptop. Memiliki fungsi sama seperti halnya mouse, yaitu sebagai pointer atau penunjuk untuk pengoperasian komputer. Perbedaannya, pointer ini menggunakan sistem sentuhan jari secara langsung. Like pen. Like pen kemungkinan Anda menggerakkan kursor atau menggambar dengan cara menggambarkannya langsung di layar. Like pen ini bekerja dengan cara menangkap cahaya dan perubahan piksel pada layar terdekat pada saat disentuhkan pada layar sehingga dapat mengirim sinyal input ke komputer. Barcode scanner. Sesuai dengan namanya,
barcode scanner. Alat ini berfungsi untuk men-scan atau membaca barcode yang ada pada produk-produk makanan, minuman, elektronik, dan masih banyak lagi, yang nantinya hasil scan untuk memberikan inputan ke komputer, sehingga komputer dapat mengidentifikasi produk tersebut. Scanner. Alat ini digunakan untuk memindai file-file dokumen Anda untuk bentuk fisik seperti kertas untuk diinputkan ke komputer dalam bentuk file komputer. Webcam adalah perangkat inputan berupa kamera yang berfungsi menangkap gambar maupun video ke dalam sebuah komputer. Mikrofon. Alat ini sering digunakan di komputer agar bisa menangkap atau menginputkan sebuah suara ke dalam komputer. Jadi, dengan mikrofon ini, Anda bisa merekam suara Anda untuk disimpan di komputer. Pen tablet atau grafik tablet. Alat ini memiliki fungsi dan bentuk hampir mirip dengan like pen. Yang selanjutnya, proses adalah sebuah kegiatan pada sistem komputer, baik dalam sistem hardware maupun sistem software, ketika mengolah data yang masuk lewat peralatan input dan akan ditampilkan kembali melalui peralatan output. Berikut adalah gambar perangkat keras proses beserta fungsinya. Yang pertama, CPU adalah otak atau inti dari sebuah komputer. Di dalam CPU, ini melaksanakan tugas seperti melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. Yang kedua, motherboard adalah sebuah papan induk tempat semua hardware komputer dihubungkan. Motherboard ini merupakan pengendali atau pengontrol dari semua perangkat komputer agar dapat berkomunikasi dengan semua perangkat di dalam sistem. Yang ketiga, GPU adalah chip logika yang bertugas khusus untuk menjalankan fungsi tampilan pada komputer. Keempat, power supply. Alat ini bertugas memasok aliran listrik ke komponen hardware komputer sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. CD atau DVD-ROM adalah alat yang digunakan agar komputer dapat membaca dan menulis CD atau DVD. Selanjutnya, output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Berikut adalah gambar perangkat keras output beserta fungsinya. Yang pertama, monitor atau tampilan yang digunakan untuk menampilkan visual dari komputer. Berdasarkan jenis teknologi panel, layarnya monitor dibedakan menjadi 3 untuk saat ini, yaitu CRT, LCD, dan LED. Yang kedua, printer adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk mentransfer teks ataupun gambar dari komputer ke dalam bentuk kertas. Yang ketiga, speaker. Speaker adalah alat untuk menghasilkan keluaran suara dari komputer agar kita dapat mendengarkannya. Yang keempat, proyektor mempunyai fungsi hampir sama seperti monitor, yaitu untuk menampilkan tampilan dari komputer. Yang kelima, plotter adalah perangkat keras yang mempunyai fungsi hampir sama seperti printer, yaitu untuk mencetak dokumen ataupun gambar pada komputer ke bentuk kertas. Selanjutnya, perangkat lunak. Software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Berikut adalah gambar perangkat lunak beserta fungsinya. Perangkat lunak presentasi atau PowerPoint merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan file yang biasa digunakan ketika melakukan presentasi. Fungsi perangkat ini adalah membantu Anda dalam menyampaikan ide atau gagasan menggunakan tampilan yang menarik dan interaktif. Perangkat lunak pengolah gambar merupakan perangkat lunak yang berhubungan dengan desain grafis. Perangkat lunak browser merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu kita
menjelajahi atau mengakses informasi melalui web. Perangkat lunak desain grafis. Fungsi dari perangkat desain grafis ini adalah sebagai bentuk komunikasi visual dalam menyampaikan informasi secara interaktif. Perangkat lunak jaringan komputer merupakan jenis perangkat yang dirancang untuk membantu perangkat keras komputer dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut adalah presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.